Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kita kembali lagi di obrolan tiga zaman. Pada malam hari ini topik kita adalah bosan kerja. Nah, dari teman-teman nih ada nggak nih pernah yang merasa, aduh, bosan kerja nih gitu. Kerjaannya itu-itu aja, bosan setiap hari, rutinitasnya itu lagi, itu lagi. Bangun pagi, siap-siap, berangkat kerja, kerjain kerjaan, terus sore pulang mungkin juga macet-macetan, nyampe rumah makan, mandi, beres-beres, terus istirahat lagi, dan besokannya melakukan hal yang sama lagi. Nah, pada malam hari ini kita sharing ya tentang pengalaman kalian bosan kerja gitu. Oh ya, sekedar ngingetin lagi, apa sih obrolan tiga zaman? Nah, obrolan tiga zaman itu adalah obrolan antara tiga orang yang berasal dari tiga zaman yang berbeda-beda. Ada yang dari zaman 80-an, zaman 90-an, sama zaman 70-an. Nah, selamat malam Pak Jeff. Apa kabar Pak? Malam, malam. Baik. Oke, langsung aja nih Pak, kita ke topik pada malam hari ini. Topiknya kan bosan kerja. Pak Jeff pernah nggak nih merasakan bosan kerja nih? Kan udah lebih banyak nih pengalamannya gitu. Tiap saat ya. Waduh. Harusnya nih pas ada padan ini jawabnya. Jadi nanti dia bisa dilawan saya sama dia. Pak Jeff, apa sih yang Pak Jeff lakuin nih kalau misalkan lagi bosan kerja? Bosen kerja nih, Berdoa. berdoa dulu sebelum kenal Tuhan sih belum berdoa ya. Tapi bosen kerja nih datang dan pergi ya, Van ya. Terus Hmm, yang dirasakan juga lebih kayak, mungkin lebih kayak rasanya ya, rasanya bosen kayak kerja, kayak datang mungkin mengerjakan aktivitas yang sama sehingga perasaan bosan itu selalu selalu datang. Hanya eh waduh, kualitasnya kali yang agak beda ya sama termin hmm. waktunya gitu, compare sama 15-18 tahun yang lalu. Rasa bosen dengan keadaan sekarang saya merasa ada yang sedikit berbeda. Tapi kalau kayak tadi Fania tanya, sering nggak bosenan, sampai tahun ini pun saya masih sering merasa bosen sama pekerjaan gitu. Terus apa nih yang biasa Pak Jeff lakuin kalau lagi bosan? Break dulu kah? Atau Nah, mungkin jalan-jalan dulu kah? Atau apa tidur dulu kah? jalan-jalan jalan-jalan kan nggak bisa diambil tiap saat ya, karena kan pasti jatah cuti di mana-mana sama, hanya 12 hari. Kemudian Hmm. biasanya sih kalau kayak saat ini ya, belakangan ketika saya udah bosen dengan aktivitas saya, biasanya saya benar-benar off, tidak mengerjakan apa-apa tuh. Memang Hmm. memang terkesan jadi kayak tidak produktif ya, karena memang bisa 1 sampai 2 hari atau bahkan bisa sampai 3 hari tuh saya benar-benar nggak nyentuh yang namanya report, yang namanya administrasi. Tapi saya mengalihkan ke hal yang saya suka. Hal yang saya suka, contoh misalnya kalau saya masih ada di lingkungan pekerjaan, untuk membunuh rasa bosan saya, biasanya bikin kelas-kelas training kecil. Nah, itu Hmm. itu biasanya, itu yang biasanya saya pakai untuk ngebunuh kebosanan saya ya, karena kan sekarang ruang lingkupnya lebih banyak ke manajemen dan business development ya. Jadi kalau kayak benar-benar boring ya, biasanya saya panggil beberapa anak buat ngobrol atau share. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya, apa yang saya lakukan ya? Kira di sekitar 14 sampai 16 tahun yang lalu. Mungkin solusi atau hal yang saya ambil pasti amat sangat berbeda dengan saat ini ya. Saat
dulu ketika saya bosen, yang ada di pikiran saya harus pindah ke tempat yang baru, harus nyari challenge yang baru untuk benar-benar ngebunuh dan lari dari kebosanan. Karena pada saat itu memang saya belum menemukan formula apa sih untuk saya menghilangkan rasa bosan di tempat kerja. Nah itu sih yang saya rasain. Jadi kalau kayak sekarang alternatifnya saya hanya mencari apa yang saya suka. Kemudian Hmm. ketika di hari libur saya pasti benar-benar off ya dengan aktivitas pekerjaan yang ada di handphone. Benar-benar dilepas ya. Yang ketiga ya kembali lagi ke spiritual saya, suka nggak suka saya butuh pekerjaan, suka nggak suka saya memang harus bekerja untuk tetap ya itu tadi saya punya keluarga yang harus dinafkahi. Mungkin kurang lebih sih itu Pak. Itu pada nih tadi pertanyaan dari Fania. Sering nggak sih Ya, Bapak ngerasa bosen? Bapak sendiri oke. gimana ketika bekerja? Ya, ini sorry ya, buat semuanya lah nih dari tadi ini memang kayaknya connectionnya Hmm. agak lucu. Mungkin karena hujan tadi ya. Anyway, sekarang kalau Oh hujan. ditanya pernah bosan ya pernah lah. Bosan itu kan apa ya, manusiawi sekali gitu ya, Ah, manusiawi sekali. eh kalau kalau kita kerjakan sesuatu yang memang sama ya pastinya akan bosen, ya kan? Pastinya akan bosen. Nah sekarang kan PR-nya sekarang gimana caranya supaya kita eh, menyikapi kebosanan itu? Karena secara secara apa ya segala aktivitas yang kita lakukan kalau setiap hari kita makan nasi goreng juga bosen kan? Ya kan kalau kita ya. setiap hari saya pergi sama Pak Jeff dari Senin sampai Minggu juga lama-lama saya juga yang bosen juga gitu. Jadi ya memang eh, itu suatu hal yang normal lah ya. Sekarang kan tantangannya kalau lagi kerja, gimana nih bosan? Ya pernah. Ya tinggal gimana apa cari cara untuk apa ya memvariasikannya ya di luar pekerjaan. Jadi balik lagi pas masuk kerjanya ya harusnya bisa lebih fresh ya walaupun memang nggak semudah Hmm. itu ya enggak. Jadi bosan lagi ya cari lagi. Jadi ya memang hidup ini kan semuanya coba diseimbangkan. Ya, memang PR, tapi ya wajar. Tinggal itu sebabnya gue mikirnya gini, setiap orang kan kita dikasih kreativitas ya. Nah, jadi ya itu yang harus dipakai. Tapi kalau ditanya pernah ya pernah. Ya, makanya kita coba menghibur atau mewarnai aktivitas kita dengan kreativitas yang baru. Pakai coba cara yang baru gitu. Tapi ya pernah, Pak. Nah, Fania sendiri gimana Van kamu? Yang masih fresh dan masih muda nih. Pernah Saya juga yang nggak masih ngerasain fresh bosan? Saya aja, yang masih ini fresh aja ini bosen, Pak. saya juga masih fresh kok. Eh, Iya, ini kayaknya bahasanya beda nih. Eh, kita udah usang Nggak ya. terima tapi kalau gua kalau dibilang nggak fresh. jangan baper dong, Pak. Iya, umur banyak boleh, tapi fresh dong tetap. Kan Tetap ya, mandi tiap hari. mantap. Gimana Van? Bosan? Pernah juga ngerasa bosan Van? Pernah dong. Hmm. Saya sebenarnya kayak saya lebih gampang bosenan sih ya orangnya. Apalagi kalau misalkan kayak rutinitasnya itu-itu lagi, itu-itu lagi. Hmm. Kayak every day I wake up and then I do the same thing over and over again. Kayak, oh my God, gini gini mulu nih, gitu, bosen banget, gitu. Hmm. So, often lah saya merasa bosen lumayan sering. Cuman ya, pinter-pinteran ya, kayak nanganinnya. Misalkan kalau misalkan kayak lagi bosan gitu, mungkin saya ngajakin teman saya nih, kayak after work hour gitu, terus kayak makan sini yuk apa gimana gitu. Soalnya kan ngobrol sama temen tuh kan enak kan, kayak lebih refreshing kalau buat saya ya. Refreshing terus lebih mungkin bisa dapat insight-insight
yang baru gitu. Entah itu bisa kayak yang hal yang serius atau berat gitu, atau yang kayak ya light-light aja gitu. So it also like um, helps the kebosanan itu, dan bisa juga kayak memunculkan insight baru gitu for the next day. Ya, Tapi ya Betul. Pak, menarik nih ya. Saya waktu itu pernah baca buku, jadi dia bilang gini, sebenarnya eh kebosanan itu pasti akan muncul, nggak mungkin enggak. setuju. Ya kayak Pak Dani tadi bilang gitu, makan nasi apa? Makan makanan Digoreng. yang itu-itu terus, nasi goreng tiap hari juga ujung-ujung bosan gitu. Sesuka-sukanya kita nih sama nasi goreng. Kalau misalkan kita makan itu terus tiap hari, pasti akan bosan juga. Tapi kalau misalkan for work and for like doing what we like, what we love gitu, um, dan menuju ke kesuksesan, kita bisa menyimpulkan, mendefinisikan sukses itu sendiri-sendiri. Itu um, tadi apa? Kok saya jadi lupa? Oh, bosan itu, bosan itu Umur. pasti akan datang. Umur itu Sorry guys, Itu yang bosan itu umurnya paling pasti banyak akan langsung datang. nembak. Tapi bagaimana kita mengovercome rasa kebosanan itu? We back to doing the same thing over and over again. Itu dimana itu adalah waktu dimana kita akan apa ya, train for the better gitu, train for the higher level gitu. Karena Ya, kalau misalkan disamain sama semua orang nih, kalau misalkan dia bosan, terus udah gitu dia stop, he stop doing what he's doing gitu, stop aja gitu. Then he's not going anywhere gitu, kayak he's not gonna achieve his dreams gitu istilahnya. So kalau pernah baca buku judulnya Grit, itu um, ngasih tahu kita tentang lo boleh loh bosan, tapi lo punya nggak gritnya, apa kegigihan itu untuk to become better, to become naik level lagi kayak gitu. Menarik sih itu waktu saya baca itu, kayak wow, it's a new point of view. kalau pada ini ya, saya mau tanya nih. Bapak kan boleh dibilang bicara bicara masalah pengalaman ada di satu company yang boleh lumayan long term secara experience ya. Secara terstruktur nih Pak, secara teknis kayak buat orang-orang kayak saya nih yang masih 20-an, tahapan-tahapan menghilangkan rasa bosen tuh gimana sih? Karena karena kan itu pasti datang terus, suka nggak suka. Gimana Pak? eh, ya sekali lagi bosen itu wajar. Cuman kan memang balik lagi ya kayak tadi Fadlia bilang. eh Kita juga pernah bahas di acara OTZ yang sebelumnya bahwa eh, motivasi itu selalu kan peranannya besar ya, selalu sangat penting. Jadi the why-nya lah, ya alasan pertama kenapa kita ambil pekerjaan itu atau macam-macam lah, ya komitmen yang kita buat itu kan harusnya motivasinya itu sangat berperan besar, ya. Dan yang kedua ya balik lagi kayak tadi dibilang Fania juga bahwa kebosanan itu sesuatu yang manusiawi. Ya, dan kalau kita pikir kebosanan itu sebabnya itu dari dalam, bukan dari luar. Ya, rasa bosan itu kan ada di dalam hati kita, pikiran kita, ya kan. Kita kan nggak bisa selalu menyalahkan lingkungan kita. Gue bosen nih tinggal di rumah ini, ya kan. Repot juga kalau dikit-dikit bosen terus kita responinya salah, terus kita Pindah pindah rumah. rumah, kita ganti. Nggak segampang itu. Yang parah kan di dalam pernikahan misalkan, gue bosen ya sama istri gue kan nggak bisa, gitu kan. Jadi memang itu satu hal yang normal dan itu timbulnya dari dalam. Jadi yang paling penting kan gimana kita meresponinya. Nah ini kan hebatnya tubuh kita nih, ya kan, yang pernah kita bahas juga bahwa setiap manusia itu kan kreatif. Kita diberi apa ya kreativitas.
Nah, kreativitas itu kan, gue percaya gini, Tuhan nggak asal kasih kita kreativitas, tetapi ada maksud dan tujuannya. Ya, salah satunya untuk menyikapi rasa bosan yang ada. Ya, nah disitulah kita mau menyikapinya gimana. Ya, bosan saya lagi wajar begitu kita eh, bisa come up with another creativity dalam mengerjakan hal-hal yang kita lakukan setiap hari, itu akan mengurangi kebosanan kita. Ya, dulu saya pernah di satu company yang cukup lama dan 15 tahun lah ya, 15 tahun itu eh, yang menarik buat saya adalah apa ya? Tanggung jawab saya terus berubah. Ya kan, karena tanggung jawab saya berubah, jadinya kan kebosanan itu otomatis kan jadinya hilang karena ada sesuatu challenge yang baru, challenge yang baru, challenge yang baru. Ya. Nah, balik lagi, kalau misalkan kita fokus ke pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya kan pasti ada buahnya. Pasti itu kita akan mendapatkan hasilnya. Ya, entah kapan ya, tetapi salah satu kalau di kerjaan kan promosi. Ya, selama kita bisa mendapatkan promosi, kita dapat tanggung jawab yang baru, kerjain lagi, tahu dapat lagi, ya kan promosi, itu kan pasti akan membuat kita nggak bosan-bosan. Ya, memang PR-nya kita adalah ya melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya gitu loh. Ya, tapi di dalam hari-hari ada kebosanan ya ada. Makanya gimana caranya hidup kita jangan diisi hanya dengan pekerjaannya aja. Ya kan kalau sekarang kan kita banyak tuh lihat orang aktivitasnya. Begitu weekend mulai main sepeda, ya kan. Begitu pulang kerja ya kemana kek, main kek, ke sana sini. Jadi kehidupan pribadinya jalan, kehidupan profesionalnya pun juga jalan. Makanya saya nggak pernah menyarankan orang yang harinya dihabiskan hanya dengan pekerjaan. Karena itu akan menambah, apa ya, mempertajam kebosanan-kebosanan yang mereka hadapi. Ya, gimana Jadi caranya stres mereka, juga ya, Pak. iya, jadi kalau di kerjaannya, mereka bisa menikmati dunia kerja, begitu keluar dari dunia kerja, mereka bisa menikmati kehidupan pribadinya juga. Ya, ini akan membantu sekali mengurangi kebosanan. Cuman kalau di sini nggak enak, di kerjaan nggak enak, keluar dari kerjaan ke rumah, terus juga nggak enak juga, ya kan? Terus dia mau cari teman-teman yang nggak enak juga, ya apes aja itu hidupnya gitu loh. Mau pindah, pindah, Jackpot sih. iya mau pindah halaman, begini juga pindah lagi, ganti, wah itu ya itu akan menambah, memperparah lah. Makanya kan kita yang selalu kuncinya juga kan life balance. Life balance is not about 50-50, berarti hidup gue balance, nggak bisa. Ya kan kerjaan aja kita udah tahu minimum 9 jam, 8-9 jam. Ya belum lagi ditambah perjalanan. Ya kan? Nah sekarang gimana caranya kita mewarnai hidup kita, itu akan sangat mempengaruhi kebosanan yang kita alami gitu loh. Ya kan? Kalau ya kayak tadi saya bilang tiap hari makan nasi goreng, walaupun nasi gorengnya enak, gue juga suka, bosen gitu loh. Jadi ya memang apa ya, hidup kita harus berwarna ya. Jangan takut sama yang namanya perubahan ya. Eh, jangan jangan apa dibilangnya juga kan, jangan nyaman di zona nyaman. Jangan sampai kita digoyang dikit langsung marah, langsung Hmm. langsung nggak bisa nih, harus dibalikin lagi dengan cara yang lama gitu loh. Jadi kita harus memang apa ya, terbuka dengan ide-ide yang baru. Karena saya 15 tahun, atasan saya juga ganti terus itu. Jadi ya kita tahu setiap orang punya gaya kepemimpinan yang beda. Jadi kalau saya nyaman dengan ini terus tiba-tiba atasan saya diganti terus saya komplain, ya saya yang akan mental. Cuman kan ya saya harus menyesuaikan, oh gaya ini, habis itu gaya yang B, gaya yang C, ya semuanya saya rasa nggak ada yang salah ya, cuman memang setiap orang punya gaya yang berbeda dan saya harus bisa menyesuaikan diri saya tanpa juga menghilangkan identitas saya yang sesungguhnya gitu loh, gaya saya sesungguhnya gitu loh. Ya, jadi kita harus bisa apa ya, menyesuaikan diri ya mungkin kuncinya ya dengan perubahan-perubahan yang ada, karena perubahan itu yang akan juga apa ya bahasanya memadamkan kebosanan-kebosanan yang timbul. Ya, pastilah pernah gitu loh. Cuman kan kita juga jadinya tertantang untuk gimana nih ya supaya gue nggak bosen, karena pekerjaan ini penting buat gue nih.
Kalau gue pindah ke perusahaan lain, ya juga akan ada rasa bosan juga nanti yang timbul. Jadi sekarang PR-nya gimana kita ngadepinnya. Gitu loh. Ya diskusi lah, namanya kerja kan kita kerja nggak sendirian ya. Ya, dan itu yang gunanya kita diskusi sama-sama gimana nih supaya nggak bosan lagi nih. Ini udah mau masuk tahun 2022 nih. Ya, kayak tadi pagi. Ini kebetulan bukannya dibikin-bikin. Gue nggak bahas soal topik hari ini ya sama istri, tapi tadi pagi kita bahas perubahan-perubahan yang akan kita lakukan di 2022. Kebiasaan, hanya ngomongin kebiasaan. Ya, apa yang akan gue lakukan di hari-hari gue, dia juga diskusikan, oh ya ini gue mau ngerubah inilah, gue mau ngerubah ini, gue mau ngerubah itu gitu loh. Ya diskusi aja kebetulan tadi pagi. Jadi dan gue yakin itu juga yang akan membuat kehidupan kita terus terus berwarna, terus berbeda. Kira-kira ya seperti itu. Semoga menjawab. Jawablah. Mantap. Itu ada beberapa Tadi kan, komen, pertanyaan atau apa tuh ya? Hmm. iya nih, ada yang bilang, kalau bosan, istirahat for a while aja, ambil cuti, terus banyakin bersyukur aja sih. Nah, Ya, jangan lupa bersyukur, guys. Hmm. Oh iya, satu lagi, belajar melihat kondisi kita dari sudut pandang yang lain. Bener banget sih. Saya setuju tuh yang belajar melihat posisi kita dari sudut pandang yang lain. ya, betul. Ya more and less ya Jadi ya bisa kalau aja. Mm-mm. Ya gimana? silakan Pak. Ya, more and less kalau bisa diambil summary ya dari tadi, ya apa? Tadi masuk ke input dari Pak Dani sama dari Fania. Pada dasarnya rasa bosan ini itu bisa dilihat positif atau negatif ya tergantung dari respon, dari jawaban kita, dari feedback kita terhadap rasa bosan sendiri ya. Karena di sini kita pasti pengalamannya udah beda-beda, pengalaman kita udah beda-beda banget nih. Ya ada yang masih baru, ada yang di satu tempat dan dengan tentunya zaman yang berbeda-beda. Tapi memang bisa dijadikan kebosanan ini juga merupakan alat untuk memotivasi diri sebenarnya. Untuk nge-review ulang, untuk lihat lagi apa yang udah dijalanin selama ini. Kayak tadi juga related sebenarnya sama bersyukur seperti yang udah kita bicarakan dari awal. Proses menjadikan kebosanan ini sebuah motivasi untuk pada dasarnya ketika kembali, karena bosan ini kita anggap kita riset, anggap kita nggak ngerjain apa-apa, anggap kita membuat satu momentum di mana kita ngerjain sesuatu yang not urgent and not important, udah nggak penting, udah nggak urgent, kita kerjain tuh untuk killing killing rasa boredom tadi, killing rasa bosen. Tetapi kan ketika kita kembali kerja di hari Seninnya atau di hari Selasanya atau di hari Rabunya, kita kan juga tetap pasti akan menemukan masalah ekosistem yang masih sama, yang belum berubah. Yang bisa saya ambil pemahaman tadi adalah proses respon kita yang harus berubah. Sebenarnya yang kita lihat juga sama gitu. Nah, ya sekedar pelajaran kayak buat masa lalu ya, ketika ketika kita bosen tuh pindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain ternyata bukan jawaban. Setuju. Karena pada dasarnya problem yang ditemuin hampir sama semua gitu. Jadi pas kita udah realize, oh ternyata masalahnya ini terus, ini terus, ini terus, ini terus. Walaupun itu beda perusahaan, beda culture, tapi kalau misalnya kita mau wrap up ke dalam sebuah conclusion, ya ini sekedar pengalaman saya mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai meniti karir, pindah properti, pindah company, ya, pindah organisasi culture yang baru, itu belum tentu mengobati rasa bosan. Karena yang diobatin itu adalah responnya kita, bukan bukan community-nya, bukan perusahaannya, bukan properti yang baru yang respon, tapi kita sendiri yang respon. Jadi penting memang untuk yaitu tadi respon kita, kemudian kita harus merektify kebosanan kita ini kenapa, apa penyebabnya. Setelah itu kita jadikan kebosanan ini adalah sebagai sebuah motivasi untuk yaitu tadi, karena rasa bosan ini lahir pasti karena passion yang kita kerjakan, kita dituntut harus konsisten, kita dituntut harus disiplin dengan apa yang sudah jadi komitmen kita. Nah, disiplin sama konsistensi ini kan akan menimbulkan ruang penurunan. Dalam artian bosan itu turun ya pas kita performance terhadap disiplin dan
kompetensi kita ini dan konsistensi kita ini pasti dituntut untuk turun gitu loh. Baru akhirnya naik lagi perlahan-lahan. Ini saya ingat sama satu statement Pak Dhani pernah sampaikan dulu beberapa pertemuan belakang. Sama bosan ini sama halnya kayak iman, Wih. naik turun ya. Nah pas lagi turun itu yang kita cari tahu kenapa saat ini iman kita kok jadi turun. Nah mungkin bosan sih saya rasa kurang lebih menyingkapinya seperti itu. Dan saya akui pindah perusahaan, pindah company, pindah bisnis konsep sampai saat ini saya belum menemukan jawaban kalau itu merupakan jawaban untuk membunuh kebosanan. Itu sampai usia saya saat ini saya akan katakan itu cara yang salah. Ya. Jadi Itu mungkin sih kurang satu lebih hal yang summary digaris saya dapat. bawahi, ya kebosanan itu kan apa ya, manusiawi dan pasti akan timbul ya. Yang penting Betul. gimana meresponinya. Sama kayak lapar lah ya. Hari ini lapar juga besok juga lapar lagi gitu kan. Ngeresponinya Iya. gimana? Ya kalau diresponinya juga dengan cuman minum air aja kan lama-lama tubuh juga rontok. Gitu kan. Jadi harus diresponi dengan benar. Jadi manusiawi, sangat manusiawi. Cuman yang paling penting bagaimana kita merespon. Gitu. Tapi gue nggak tahu nih, Fania setuju nggak? Ya, semakin kesini generasinya semakin mudah, lebih mudah untuk bosan. Benar tuh. Pasti Fania nggak setuju. Bener tuh, habis itu kita ngumpet. Sorry. Benar tuh. Apa-apaan nih? Sebenarnya nggak bener nggak salah juga sih. Kalau menurut saya ya ujung-ujung balik ke orangnya lagi. Ada kayak misalkan saya gitu, saya orangnya gampang bosenan, jadi kayak kayak apa ya? Ada istilahnya monkey minded gitu. Jadi kayak pikirannya tuh kemana-mana gitu. Selalu kayak misalkan lagi ngerjain hal ini, terus udah gitu kayak ada ini gitu, terus udah gitu pindah lagi. Terus apalagi itu ada ini, jadi loncat-loncat mulu. Jadi itu kayak salah satu faktor, salah satu sebab dari kebosanan itu sih ya. Tapi Iya. ada juga orang yang kayak nggak bosenan gitu, kayak oh oke, I like what I'm doing gitu, so I keep doing it all the time, every day, lalala kayak gitu-gitu. So nggak sih, nggak bukan zaman saya yang bosenan. Tapi kalau gue ngomong gini Tapi setuju nggak ya? Ntar dulu, sorry. Kalau gue ngomong gini, orang yang mengerjakan eh, pekerjaannya yang tidak sesuai dengan passionnya, mungkin akan lebih mudah menemukan kebosanan. Setuju nggak? kalau saya bilang sih bukan lebih mudah menemukan kebosanan ya Pak. Emang dia nggak enjoy aja Ya. gitu. Jadi kayak ujung-ujungnya sebenarnya bukan bosan yang dia dapat, tapi kesel. Soalnya dia nggak suka ngerjain apa yang dia kerjain gitu. Misalkan saya disuruh masak gitu. Honestly, I don't like masak gitu ya. I don't enjoy it lah, tapi saya masak tapi kayak I don't enjoy it gitu. Terus and then I apply for ini cook gitu misalkan, and then I got accepted. Terus saya disuruh masak tiap hari. Bukannya bosen ya, cuman kayak ah, I do it just for the sake of my job gitu loh. Jadi sebenarnya tuh bawaan hatinya tuh sebenarnya kayak kesel, bukan bosen. Lebih Oke. ke Nah kesel sekarang, karena kayak gila gue ngerjain ginian mulu gitu. nah sekarang menurut pendapat lu gimana? Kalau ada orang yang ada di dalam situasi tersebut, apa yang dia harus lakukan? Menurut Pak Jeff gimana? Dia dapat pekerjaan nih, tapi yang nggak sesuai dengan passionnya, tapi ini yang Nah, gue dapet. Gue udah ngelamar gue A, sih B, rada, C, D yang gue sesuai, tapi dapetnya ini gimana? nah itu maksud gue ya. Gue rada setuju nggak setuju gitu. Mungkin kalau kayak gue atau lu yang ada di usia kita sekarang, kita bisa milih kerjaan. Kita bisa pilih apa yang mau kita kerjain, ya nggak? Ya, Contoh udah nggak enak di operation, pindah ke HR gitu ya. Kayak yang di hadapan saya nih. Tapi kan kalau kayak misalnya anak-anak yang baru kerja 3 tahun, 4 tahun, mereka aja belum tahu passionnya apa, Pak. Bagaimana mau bisa bilang itu pekerjaan yang ngebosenin atau tidak? Padahal di fase mereka itu kan mereka lagi cari. Ini yang dikasih ke saya ini kan pasti berdasarkan analisa orang lain. Oh, dari proses interview ini saya lihat kamu strength-nya di sini, strength-nya di sini. Nah, padahal yang proses interview itu belum
proses interview yang terjadi selama 30 sampai 45 menit udah sanggup menentukan passion kamu di sini. Padahal anak itu kan belum tentu punya passion di sana. Sama kayak kejadian sama si Fania. Jadi bisa dikatakan kebosanan hadir itu bisa terjadi karena dia tidak mengerjakan sesuatu yang dia passionin, benar. Tetapi kan masalahnya prosesnya ketika dia belum menemukan apa yang jadi passion dia, nah dia udah keburu bosen tuh. Jadi bisa dikatakan di awal itu ya proses kebosanan terjadi karena mengerjakan sesuatu yang tidak jadi passion dia, sedangkan dia sendiri belum menemukan passionnya itu sebenarnya apa. Jadi yang jadi PR pertanyaan Bapak buat saya ini yang belum ketemu sama saya, bagaimana kalau saya nemuin anak-anak yang usia 25 sampai 30 yang dia sendiri belum tahu passionnya apa. Yang kerjanya masih random. 2 tahun yang lalu ada jadi kasir di usaha retail, kemudian setahun kemudian tahu-tahu pindah ada di restoran fine dining, kemudian berikutnya udah tahu-tahu pindah ada di hotel, kemudian nggak lama pindah ada di pegang gudang atau pegang toko. Pada dasarnya kan berantakan semua tuh. Mana passionnya dia belum tahu. Akhirnya ketika dia tanya bosennya karena apa, dia sendiri nggak tahu. Saya ngerjain sesuatu yang saya nggak suka, mungkin baru ketahuan pas sudah 5-6 kali dia pindah tempat dan pindah kerjaan kali ya. Itu sih menurut pendapat saya. Jadi kalau kayak orang yang udah menemukan passionnya, bersyukurlah ya, dia ngerjain hal yang benar. Tinggal kebosanan itu hadir karena dia harus komit, konsisten dan disiplin dengan yang dia udah katakan this is my passion gitu loh. Tapi buat teman-teman nih yang belum nemuin passion, advice kita sih nggak banyak selain sabar, nikmatin prosesnya, ya. Coba lihat dari perspektif orang yang udah arahin kita ke arah sana, cari sisi positifnya, kira-kira apa yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita pelajari sih. Jadi memang ada 2 fase, ada Dan 2 telepon jalan. bakat pimpin. Kami akan kasih tahu deh. Itu agak tricky memang ya masalah bosen gini. Ya, kalau saya sih lihatnya gini ya, it depends on the phase of life juga. Kayak misalkan in our 20s gitu ya, baru lulus kuliah, and then you're like mencoba settle down your own life gitu, bisa financially stable and all that stuff lah gitu. Ya, kita kan mesti cari uang ya, jadi hidup kan nggak gratis. Jadi, it's like sometimes we gotta do what we don't like gitu, for the sake of money gitu. I have to say gitu loh. Jadi ya nggak mau apa ya, naif juga lah ya. We need money, and sometimes we got to do the things that we don't like, that is not our passion, to earn money. Tapi it's super great kalau misalkan kita bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita suka, and also earning money from it gitu. So I'm saying, maksud saya bukannya orang yang yang mengerjakan pekerjaan yang bukan passionnya dia itu salah, enggak. Benar juga kok, dia butuh duit buat hidup gitu. Mungkin dia juga belum menemukan passionnya, mungkin it's not, apa ya, waktu orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang udah ketemunya dari umur 5, misalkan dia udah punya bakat nyanyi, she knows her passion gitu. Ada juga yang mungkin 35 tahun baru ketemu, 40 tahun baru tahu passionnya apa gitu. Jadi ya menurut saya ya jalanin aja dulu sih, emang kebutuhan hidup nggak ada yang bisa memungkiri gitu. As long as dijalaninya dengan baik sih, I don't have any objection ya. Ada pertanyaan nih. Nah, ada yang tanya nih,
dari Michael Evans. Mau tanya, kapan kita harus responi kebosanan? Nah, silakan Pak. Kok saya? Pak Dani. Ya kapan? Ya secepatnya. Ya secepatnya ya. Begitu udah ada rasa mulai jenuh, itu kan mulai kok ini ini membosankan atau udah nggak ada gairah, gitu kan? Ya do something, gitu loh. Jadi intinya jangan sampai kebosanannya udah parah, terus baru take action. Sebenarnya gini, kebosanan itu juga kan tanda juga ya, menurut gue ya, secara jasmani atau jiwa kita udah dikasih tanda nih. Kayaknya lu perlu melakukan hal yang lain deh, di luar rutinitas kita, ya, untuk ngimbangin jiwa kita. Karena kalau kebosanan itu kan kita bicara soal jiwaan kita kan. Bosan melakukan ini lagi, yang tadinya kita semangat masak nasi goreng dengan penuh dengan penuh semangat gitu kan. Terus sekarang asal-asalan bikin nasi gorengnya. Ya, rutinitas itu berbahaya. Rutinitas itu bagus, tapi juga berbahaya. Ya, itu sebabnya sekali lagi balik lagi kreativitas, ya kan? Gimana caranya supaya apa yang kita lakukan dibuatnya lebih menarik, ya, lebih seru. Nah, itu ada di dalam diri kita kreativitas. Di teman kerja kita juga ada kreativitas. Kita harus diskusi, ya. Makanya jangan ragu-ragu kalau udah ngerasain langsung dibahas sebelum terlalu parah. Ya, jadi kalau ditanya kapan, ya sedini mungkin. Ya, makanya kalau di dalam dunia profesional kan kita nggak akan pernah lepas sama yang namanya perencanaan. Ya, kita bisa lihat aktivitasnya seintens apa sih. Kadang-kadang kalau sangat intens, misalkan bisnisnya sangat maju, wah kita dibuat sibuk terus kan. Nah kita harus bisa lihat nih, ya kira-kira kalau ini dibiarkan terus, orang juga akan meledak juga kalau intensitasnya tinggi terus. Ya, jadi kita harus bisa lihat, kayaknya setelah 3 bulan, gue harus ngadain sesuatu deh buat tim gue supaya mereka eh, apa ya, nggak hanya hari-hari mikirinnya itu, oh kejar target gitu kan. Mungkin sekali-sekali gue ajak kemana, misalkan makanya kan ada aktivitas outing lah, aktivitas kekaryawanan kan macam-macam tuh. Ya kalau yang pernah saya tahu ada agenda olahraga, misalkan setiap 2 bulan sekali adain deh, misalkan futsal bersama ke, main basket bersama ke, atau apa ke. Maksudnya itu di bagian apa ya, HRD atau kekaryawanan itu penting tuh, mikirin hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi yuk nonton bersama, kayak hal-hal yang gampang dilakukan atau macam-macam lah. Ya, jadi ada departemen-departemen tertentu yang memang bertanggung jawab untuk memikirkan tersebut. Karena sekali lagi rutinitas itu benar bagus, tapi berbahaya juga kalau dibiarkan terus-menerus. Karena orang tetap perlu apa ya, tadi ada yang bilang perlu cuti, ya kan, perlu istirahat lah ya. Jadi pada saat 1 minggu kita kerja, kan ada hari libur. Nah, gunakanlah hari libur itu semaksimal mungkin. Ya, jangan kayak contoh nih, ya kan. Eh, Dulu saya kerjanya di restoran. Giliran liburan, perginya ke restoran lagi. Itu stres. Karena pada saat kita pergi ke restoran, mata kita yang sudah terlatih di dunia restoran otomatis juga ngeliatin lagi servisnya gimana, operasionalnya gimana, dan itu nggak istirahat sebenarnya. Ya, jadi kita benar-benar harus yang ganti apa ya, ganti suasana gitu loh. Ya kalau kita benar di restoran yang lifestyle, misalnya jangan pergi ke restoran lifestyle, ya makan aja yang di street food kayak apa kayak gitu. Jadi benar-benar yang kita harus pandai di situnya dong, gitu loh. Ya, saya dulu kerja di hotel. Liburan ke hotel juga gila. Saya bilang gitu sama istri saya, ini gue gila gitu ya. Hidupnya dari hotel ke hotel, dan itu membuat bukannya relax. Jadi pikiran kita sudah otomatis terset
kita lihat komparasi, ya kan, oh ini bagus nih nanti untuk dikerjakan. Jadi itu nggak istirahat gitu loh. Ya, jadi benar-benar harus pandai memilih tempat tempat apa ya, melepas kepenatan gitu. Jadi liburan 1 hari atau 2 hari, yang dapat 2 hari libur ya bersyukur ya, tapi gunakanlah. Kalau misalkan memang mau di rumah aja ya mungkin itu akan membuat pikiran lebih lebih baik, why not gitu loh. Ya, jadi kita harus pandai di situlah kreativitas lagi. Jadi jangan yang menyalahkan siapa-siapa. Ya, itu pilihan kita mau bagaimana. Ya, jadi balik lagi responnya sedini mungkin, ya kan. Be alert aja, ya. Dan pasti tuh datangnya nggak tiba-tiba, pasti sudah ada tanda-tanda sedikit-sedikit sebelumnya. Kok gue nggak semangat seperti sebelumnya? Nah itu udah tanda sebenarnya. Dicari tahu. Tapi Pak, Semoga membantu. Kak, gimana membedakan nih kalau misalkan, aduh, itu mah lu aja terlalu sensitif gitu, dikit-dikit bosen. Jadi kayak rasa mungkin bukan apa ya, level bosen yang baru sedikit gitu. Terus langsung kayak, aduh gue bosen nih gini 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 gini. Itu kan kayak itu mah lu aja yang over sensitif gitu. Gimana tuh membedakannya? Yang senyum tuh. Dia senyum-senyum doang. Ya, ya sebenarnya sih bicara masalah oversensitif, jangan anggap itu sebagai satu hal yang negatif ya. Oversensitif juga bisa jadi satu hal yang positif. Makanya tadi melanjutkan Pak Dan itu, tubuh kita ini udah dilengkapin sama sensor juga, Van. Ya, Makanya setuju banget. ketika kayak tadi sensor tubuh tuh kerasanya tuh pas mau tidur sama pas bangun pagi-pagi tuh. Tubuh kita ngasih sensor ke badan kita seberapa semangat kita untuk ngejalanin di pagi itu yang pasti. Nah, kalau misalnya ada orang yang oversensitif, itu tandanya dia tidak melewati yang tahap keduanya nih. Tahap kedua yang tadi sempat kita Ya, bicarain, pull back dulu, mundur. Jadi ketika bosen bukan langsung di-share gitu ya. Kalau langsung di-share, akhirnya dia tidak dapat jawaban, tidak dapat feedback dari sensor tubuh secara benar-benar genuine. Beda kalau dia pull back sendirian, dia duduk sendirian, dia lihat ke cermin, dia lihat ke dirinya sendiri, what's the problem gitu loh. Kenapa sensor tubuh saya kok jadi lemas, saya jadi malas kerja. Akhirnya dia menemukan jawaban yang benar-benar genuine. Beda ceritanya kalau misalnya baru ngerasa bosen, terus dia langsung share ke orang lain, feedback dari orang udah pasti oversensitif. Setelah itu dia ngerasa, oh iya mungkin gue yang oversensitif. Tapi pas dia pulang ke rumahnya, dia kembali lagi sendiri, dia pasti akan merasakan hal yang sama. Karena dia tidak memanfaatkan, yaitu tadi, sensor tubuhnya untuk benar-benar pull back dulu nih, mundur dulu sambil dilihat respon apa nih yang harus saya keluarin dengan rasa yang saya rasain di badan yang mulai lemes, melangkah aja udah sulit gitu loh. Karena kan ini yang harus hati-hati. Kenapa sih kalau kita bosen tuh kita harus pull back sendiri? Karena rasa bosen kita bisa mengundang bad energy untuk orang lain. Itu juga harus kita pikirkan sebagai sebagai manusia. Jangan sampai kita keluar, kita ngobrol ke teman kita cuma ngasih tahu kita bosen, kita ini, kita ini. Akhirnya kan teman kita yang, aduh lu gimana sih, gue dari rumah kemari ketemu lu semangat, pengen denger hal yang positif, lu ngomongin bosen. Akhirnya kan bad. Hmm. Nah itu makanya yang paling penting. Jadi bukan ya, oversensitif adalah hal yang negatif, tapi oversensitif ya bisa dikatakan semakin kita mampu menggali sensitivitas atas sensor tubuh kita terhadap respon kita ketika kita bosen, semakin tajam intuisi kita di masa depan untuk segala jawaban yang ada di dalam diri kita dan yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga ketika kita keluar rumah, yang keluar tuh udah positive vibe aja deh. Jangan sampai teman kita yang udah di rumahnya berharap ketemu kita dapat energi baru, kita malah kasih address dia energi yang negatif tadi, atau energi yang bosen yang harusnya kita sendiri udah bisa bunuh sendirian gitu loh di rumah, atau sebelum di perjalanan, lagi di bis, atau lagi di angkot, atau lagi di ya. motor. Ya di motor jangan bengong juga sih, yang ngerinya nabrak nanti. Dalam kondisi-kondisi Kambing seperti itu coba lewat. buat di kambing lewat. Kalau kambing lewat ketabrak ada bentuknya, kalau nabrak batu masalahnya. Jadi gitu sih, Van. Jadi Ya, jangan sampai rasa bosan kita juga menimbulkan problem baru dengan ngeluarin hal negatif ke orang lain gitu.
Ya. Hmm. Tapi kalau gue boleh Itu tambahin, sih. salah satu inti yang juga kita harus angkat malam ini gini, kebosanan itu yang pertama itu timbulnya dari dalam diri kita. Jadi itu PR Hmm. setiap orang, ya. Nah, yang kedua, walaupun itu timbulnya dari dalam diri seseorang, ya, company itu, perusahaan itu juga punya peranan penting untuk membantu setiap Betul, orang yang bekerja betul. di situ gimana caranya untuk memberikan aktivitas atau program-program Hmm. kekaryawanan yang menarik gitu loh, karena itu akan Ya, sangat membantu. Ya, jadi sifatnya memang membantu si perusahaan. Tetapi at the end of the day, kembali lagi ke diri orangnya. ya. Ya. Dan eh, kebosanan yang timbul di dalam setiap orang nggak bisa disalahkan ke siapa-siapa. Itu yang harus dipahami. Nggak bisa ini gara-gara tempat kerja gue begini sih, atau nggak teman kerja gue begini sih, habis atasan gue. Nggak bisa. Ya, sekali lagi, kalau ada yang responnya gitu, mohon maaf, gue akan bilang kedewasaan Anda dipertanyakan. Hmm. Ya, karena sekali lagi orang dewasa akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam dirinya. Entah itu kebosanan, entah itu kemarahan. Ya memang faktornya bisa dari mana-mana soal kayak kemarahan. Tetapi kan respon kita lah yang sangat menentukan. Mau kita bales kemarahan tersebut dengan teriakan, atau kita diemin aja dulu gitu loh. Ya nanti kita ajak Ya, bicara. ya. Ya, jadi sekali sekali lagi, segala sesuatunya dari diri kita lah. Ya. Nah, Jadi, gimana ya. caranya supaya kita nggak bosan ya? Tadi udah Pak Jeff sampaikan, Fania juga sampaikan, ya kan, warnailah hidupmu, warnailah hidupmu dengan macam-macam, jangan naik sepeda mulu, ya sekali-sekali ya lari, Berat sekali-sekali ya loh. jalan, sekali-sekali apa kayak gitu loh. Jangan ke pantai mulu gitu, jangan ke gunung mulu gitu kan, macam-macam gitu loh. Tapi pakai pilihan-pilihan yang ada supaya hidup kita bervariasi. Jangan kumpulnya sama dia aja. Ya, itu akan menambah kita jenuh, bosen, ya kan? Makan nasi goreng maunya di situ aja. Ya, itu Ini dari tadi itu ngomongin nasi goreng mulu, saya Tunggu, tunggu, curiga tunggu. nih, lagi Iya, ngidam apa iya. gimana nih, Pak? kagak, Minta, gue min- minta gue gojekin ya. enggak. Ini paling gampang lah, paling gampang gitu loh. Ya, kira-kira ya seperti itu. Ya, jadi, ya itu tadi, Van. Belum tentu bosen tuh bisa dengan pagi-pagi training. Ayo, selamat pagi, terus bosen hilang ya. Nggak ada. Karena kan obatnya obatnya ada di diri sendiri. Jadi jangan semata-mata semua disalahkan ke perusahaan juga. Kalau misalnya nemuin banyak karyawan-karyawan yang bosen ya. Kadang juga Hmm. kemampuan karyawan untuk memahami dirinya bosan pun itu juga memang perlu ada stimulasi ya dari para atasan untuk melihat seberapa besar sih Ya, sebenarnya tingkat kebosanan di manajemen kita, di our company gitu. Ya more and less sih. ya. Jadi jadi saya juga jadi akhirnya mikir juga nih sekarang, oh ternyata bosan tuh ini penyebabnya ya. Rahasia ya. Ternyata nggak boleh, ternyata nggak boleh sepedaan mulu, Pak. Mesti coba Ternyata yang lain, Pak. betul. Saya udah coba lari, tapi otot dan urat belakang saya kayaknya nggak ada yang sanggup untuk lari dari masalah. Wah, kalau itu berat. Oh, jangan, Berat. Kalau naik sepeda, boleh ya. kalau Kalau naik sepeda, kalau sepeda nggak bosen, karena kan lagi kita kenyang perut kita bisa taruh dulu di paha. iya. Beda sama lari kan. Sepeda boleh, tapi kan yang kayak Pak Jeff lakukan itu kan very smart gitu loh. Dia pindah lokasi, ya kan? Dan Iya, itu juga menghilangkan kebosanan gitu loh. Jadi nggak apa-apa iya, mau sepeda gitu kan. Nanti satu hari dia pindah ke Sentul, dia pindah ke sana, dia pindah ke sana gitu kan. Ya itu udah salah satu cara untuk gimana gue tidak tetap bosan ya. bersepeda tapi nggak bosen. Ya sama kayak kerja kan. Gimana caranya gue tetap masak, jangan nasi goreng nih, masak bakmi goreng, tapi dengan tetap ya seru gitu loh. Ya Iya. itulah kira-kira ya. Gitu. Ya, Fania emang berarti bosen, Fan? intinya sekarang sih lagi enggak. Lagi Bosen seru sama ini siapa, Fan? sekarang. Lagi banyak job ya. Enggak. Lagi bosan Oh, LDR, Enggak LDR. lah. ya Kalau sekarang itu kalau saya bosan. kita sama pasangan bosen nggak? Kalau nggak Kalau ketemu nggak berani terus sih jawab, bosan semuanya diem. harusnya. Kalau iya.
Kalau itu menurut saya balik lagi ke komitmen sih, Pak. Hmm. Kalau misalkan ke Iya. relationship ya nih, larinya nih ya. No, Biasanya ya yang bosan ya wajar ditanya juga nggak sih sebentar, bosannya? sebentar. Yang ditanya kan bosennya, bukan soal komitmennya, bosennya. Ayo, Iya. ayo. Enggak, saya bilang, I mean I think it's normal to feel bosan even in a relationship ya gitu. Jadi ya Tuh, bosan dia is like sengaja nih ngomong pakai universal bahasa bisa. Inggris nih, supaya Enggak, pasangannya ngerti. She's enggak ada trying to Pak. send the message. Tidak, tidak, tidak. Jadi it's really normal to feel bosan gitu. Oke. I think bosan is a very like general common thing in every parts of this life gitu ya. Tapi kalau misalkan ke relationship gitu, I think it's apa ya? Ya nggak apa-apa bosan, tapi you keep you hold on to your commitment gitu. Ya dong, masa bosan terus udah gitu ganti pasangan. Sorry. Iya nggak mungkin Enggak, dong bosen dikit terus udah gitu ganti pasangan. Enggak apaan nih? kita Mau ganti pasangan kita aja. gode, kita godain Pak Jeff, kita godain Pak Jeff. Pak Jeff gimana Pak? Van, waktunya udah habis, Van. Saved by the bell. Saved by the bell ya. Enggak lah. Kalau sama Ya again, pasangan ini pokok ya menurut again saya ya. ya. Nah, Ya udah silakan. ya Pak Jeff kebosanan sudah silakan. pasti. Kebosanan sudah pasti. Nggak mungkin nggak. Naik itu memang udah general human being ya, lahir dengan rasa bosan. Tapi kan again, relationship berkeluarga ini kan adalah hal yang berbeda. Makanya kebosanan ini harus ya tadi. Kalau tadi siapa yang bilang pagi ini ada breakfast conversation, ya kan? Mau ngapain tahun 2022? Ya pada intinya komunikasi. Jadi saya setuju sama breakfast komunikasinya. Ngapain lagi ya besok? Kita kemana? Jadi semua little stage tuh di kehidupan berkeluarga ya harus ada breakfast breaknya tuh. Terima kasih Pak Dani, jawabannya saya pakai dulu. Jadi gini, kalau kalau saya ini dicepat aja, kalau 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 apa ya, kita suka sayang sama orang, kalau sayang itu seharusnya nggak ada bosen, seharusnya. Kalau kita sayang dengan sesuatu, ya kita nggak akan bosen, ya kan. Nah, bosen itu kan rutinitasnya, bukan orangnya, kebiasaannya yang akan menimbulkan rasa bosan, bukan orangnya, ya. Jadi bahaya kalau perasaan itu bosan, ya kan. Nah, bosan itu kan biasanya ya kita begini-begini aja ya jelas bosan, nggak ada keseruan lagi, gitu loh. Makanya kan selalu ditantang untuk apa? Sekali-sekali makan nasi goreng, sekali-sekali makan bami goreng, burger atau apa gitu loh kan. Pengalamannya, experience-nya gitu loh, ya kan. Tetapi sama orangnya kalau perasaan itu bahaya. Ya sekarang gini deh, ya ini pertanyaan simple, ya kan. Sama anak kan sayang ya. Ada rasa bosan? Pasti Pak Jeff berani bilang tidak. Ya kan, Enggak. Fania juga suatu hari apabila punya anak juga. Atau sekarang Fania kamu kan punya anjing ya, dogi itu di rumah. Bosen nggak? Gue yakin nggak. Jadi kalau emang perasaan itu seharusnya nggak bosen. Ya. Jadi bosan ini rasa atau bukan? Yo kan timbulnya dari dalam, ya kan? Itu kan ada ya itu jiwa kita kan, ya bosan segala macam pikiran kita kok kita ngerjain yang begini-begini mulu, itu kan apa ya? Itu pikiran itu kan membuat kita jadi ya itu bosan yang jenuh ya kayak gini mulu gitu loh, ya kan? Tapi kalau misalkan perasaan sayang ini yang maksud gua adalah ini kan perasaan sayang seharusnya nggak ada bosannya, gitu loh, Berarti ya bosan kan? ini rasa yang diolah sama pikiran ya. Iya, Sayang ya kan? sayang ini kan Sayang nggak diolah sama pikiran. loh, pas ada Sayang dong. kan feeling, Pak. Iya, dan nggak Enggak, diolah sama gini loh. pikiran dong. Kamu Yang sekarang pertanyaannya menurut saya gini, enggak. Ya. kamu sayang kan nggak ke semua orang lu sayang, Oh iya. ya dong. Nah itu Betul, kan pasti betul. ada terlibat. Gue sayang sama dia,
ya kan? Gue merasa nyaman sama dia, gue merasa cocok. Itu kan ada pikiran-pikiran yang terlibat gitu loh. Jadi tentunya yang kita ngomongin jiwa deh. Di situ kan ada pikiran, ada keinginan, ada perasaan. Itu kan jiwa semua ngomongnya, ya kan? Satu kata jiwa. Ya, jadi eh, kalau kita sayang sama orang sebagai bukti, yaitu ketika kita punya sesuatu yang kita sayangin, entah mau berapa lama, ya itu tetap kita 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 jaga, kita pelihara gitu loh, ya kan. Nah kalau kita rutinitas, ya kan ini beda lagi nih. Ya rutinitas kayak tadi berenang, naik sepeda, olahraga, ya kan. Aktivitas lah, bicaranya aktivitasnya, bukan orangnya gitu. Jadi itu yang harus mungkin juga dibedakan sama teman-teman. Bahaya kalau kita ganti-ganti mulu, capek. Terlihat seru mungkin, tapi hey, ya ada lah ya, maksudnya mungkin masa lalu kita pernah lah ya, tapi akhirnya ya nggak ada habisnya gitu. Iya. Jangan disamakan terus nanti, oh gue bosen sama pasangan gue kemarin di OTC bilang normal, ya nggak gitu kali. Ya kita Iya. ngomongin rutinitas aktivitas, jangan perasaan sayang, bahaya. Ya itu selingan aja tambahan. Iya. Jam. Langsung Jangan Pak, gimana. konklusi. Udah jam Ayo, nih. Pak, udah jamnya pada nih. Ya barusan gue ngomong, gantian ah. Oh, udah. Jadi udah beres nih konklusinya. Udah sekalian konklusi ya Pak? Ya tinggal Ya, Pak Jeff dan Ya. Fania deh. ya Pak, ya itu tadi ya, pada dasarnya usahakan ketika timbul rasa kebosanan tuh yang bermain adalah tetap ya logikanya bermain, kemudian pastikan respon dari kebosanan ini tidak mempengaruhi lingkungan sekitar, ya apalagi ketika rasa bosan ini lahir ketika kita lagi ada di lingkungan keluarga ya. Ya. Kita masih ada di sebelah ibu kita masih di sebelah ayah kita, atau kita masih di sebelah saudara-saudara kita, jangan sampai rasa bosan kita ini menimbulkan hal negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Respon kita penting, logik kita tentunya perlu kita benar-benar arahkan, kita balik lagi ke diri kita, mulai inside out lagi. Apa yang membuat bosan saat ini? Kira-kira perubahan-perubahan kecil apa yang bisa kita kerjakan secara individu, ya secara personal, yang mampu at least membuat kita melangkah di pagi hari atau di siang hari atau early kita melangkah tuh at least bisa semangat aja dulu ya. Nah itu yang amat sangat penting. Jadi respon untuk rasa bosan ini sebisa mungkin harus diolah secara matang ya. Kalau hal ini normal terjadi, tetapi tidak normal jika terjadi dalam waktu yang cukup lama atau berlarut-larut, karena itu tidak akan menyelesaikan apapun ya, karena rasa bosan ini harus dibunuh, rasa bosan ini harus diselesaikan, rasa bosan ini harus dicari jalan keluarnya. Oke, terakhir dari saya, bosan itu wajar banget. It's very normal feel bosan in your life, in every aspect of your life. Tapi ya gitu, untuk menangani bosan ya mungkin pause dulu sebentar, break dulu bentar, do your hobby, misalkan kamu suka menggambar, menggambarlah, Ya. olahraga lah sebentar. Nah, pokoknya like refresh your mind, refresh yourself, and then you get back to the thing that you're doing gitu. Tapi terakhir, menurut saya bosen dengan orang itu bisa. Tapi what holds you to stay together gitu ya, whether it's relationship, friendship kah atau family kah, it's about the commitment and it's about the attachment that you have gitu. Karena misalkan kita sama keluarga, we have that attachment, we have that group nih, community masuknya, we stay in the community gitu. Sama teman-teman, we have kita punya istilahnya kayak kewajiban untuk stay in that community gitu. So it's really normal to feel bosan. Tapi hati-hati dengan kebosanan itu, hati-hati dengan respon yang kita keluarkan. Karena kebosanan itu datangnya dari dalam dan respon juga datangnya dari dalam. Oke, so that's it for our obrolan pada malam hari ini. Kita ketemu lagi 2 Senin lagi di jam yang sama. Yang mau catch up, nonton, dengerin dari awal sampai akhir,
bisa lanjut nonton di IGTV kita di Bakat Timpin. So just stay tuned, follow IG-nya Bakat Timpin to know more about the updates, to get insights from us hopefully. Oke. Thank you Pak Dani, thank you Pak Jeff, thank you teman-teman yang udah stay Thank tune you, pada teman-teman. malam hari ini. Thank you Thank you, teman-teman. we see you 2 Senin lagi. See you Bye-bye. guys lagi. Bye. Bye.